kok tiba-tiba keluar DCS kemarin betul-betul nama saya nggak ada. Surat penugasan bacaleknya ada. Nah, begitu. Jadi kan ini nggak baik kan, seperti membunuh karakter saya. Jadi di mata teman-teman kan seperti saya ini pecundang saja begitu. Dan Abun ini menganggap ini tidak adil ya? Nggak adil, makanya saya akhirnya harus mundur lah. Saya kan nggak mungkin melakukan perlawanan apa. Rekan The Aceh Post, selamat datang di The Aceh Post TV bekerja sama dengan Hermes Palace Hotel Banda Aceh bersama saya Iqbal Fanika. Pada episode kali ini kita mengangkat topik yang lagi hangat dibicarakan di publik Aceh terkait mundurnya Tengku Haji Mushanif SE dari kader Partai Persatuan Pembangunan. Sekaligus beliau juga sebagai Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh. Apa sebenarnya yang terjadi di P3 Aceh? Benarkah ada sosok tertentu di balik hilangnya nama beliau dari daftar calon sementara Bacalek DPR RI Dapil Aceh 1? Dan kemana arah politik beliau selanjutnya? Untuk itu kita mengundang Tengku Haji Mushanif SE, Wakil Ketua Organisasi Keanggotaan dan Kelembagaan OKK DPW Partai Persatuan Pembangunan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abun Mushanif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abun sudah hadir di sama-sama, Aceh Post TV. Ya. Nah, mungkin saya akan sebut Abun saja ya. Iya, boleh. Boleh. Nah, Abun, Anda sekarang sedang menjadi perbincangan di publik Aceh nih terkait mundurnya Abun sebagai kader Partai P3. Nah, kalau kita lihat posisinya cukup strategis juga nih. Wakil Ketua 3 Abun ya. OKK 3. OKK 3 dari Partai P3 Aceh, Provinsi Aceh. Mungkin bisa diceritakan dulu Abun sedikit ihwal pengunduran diri ini. Apa yang menyebabkan memilih mengundurkan diri setelah 20 tahun katanya lamanya menjadi kader Partai P3, Abun ya? Betul. Silakan Abun. Ya, terima kasih Iqbal. Saya panggil Iqbal ya. Latar belakangnya sebenarnya begini, saya merasa partai tidak adil terhadap saya. Tidak adil karena tiba-tiba nama saya yang sudah diberikan penugasan untuk bakal calon legislatif hilang tanpa konfirmasi apapun, ya kan? Memang ada latar belakangnya. Dikatakan saya tidak tegak lurus terhadap kebijakan partai, begitu. Tapi saya minta bahwa ada ruang diskusi lah untuk itu. Kan kita ini kan alam demokrasi, ada musyawarah, ada diskusi, begitu. Saya minta seperti itu. Sehingga waktu saya ditegur itu, saya pergi ke Jakarta, jumpa sama Sekjen, saya ceritakan apa adanya, kenapa saya dianggap tidak tegak lurus tadi, dan saya bilang ke Sekjen bahwa janganlah saya dimintakan untuk menekan satu fakta integritas kalau menurut mereka, yang karena dianggap saya tidak tegak lurus tadi. Saya kan kader lama, sudah 20 tahun berada di partai ini, kok diperlakukan seakan-akan diragukan kesetiaan atau ketegak lurusan saya oleh partai. Sehingga harus disuruh teken. Kalau kita cerita kesalahan yang saya buat, dianggap kalau itu kesalahan. Dan bukan saya sendiri yang membuat itu. Ada beberapa yang lain lagi yang saya tahu dengan hal yang sama. Kalau itu dianggap satu kesalahan dalam partai. Kok mereka nggak disuruh teken? Kok saya saja sendiri? Tentu ini menjadi banyak pertanyaan. Itu yang tadi Iqbal katakan, apa ada orang yang ngurusin itu? Sebab begini, kalau kita pikir ketua umum itu banyak kali urusannya kerjanya, kan begitu. Nggak mungkin dia ngurusin Mushanif kan? Urusan apa dia ngurusin Mushanif? Berarti kan ada orang yang ngurusin Mushanif itu. Sehingga keluar itu seperti itu. Ada satu pointer yang saya agak
ragu menekan surat itu kan bersedia tidak dilantik apabila menang legislatif kalau terindikasi terulang misalnya itu. Kan itu agak bias. Takutnya ada rekaman-rekaman lama, nah, kan begitu ya kan? Ada rekaman-rekaman lama yang bisa dipakai orang untuk membunuh karir saya, kan begitu. Nah, jadi ini kan banyak hal seharusnya dibuka ruang diskusi tadi yang saya minta. Jadi itu yang saya rasakan ketidakadilan itu, sehingga akhirnya saya pikir ngapain saya lagi di sini kalau tidak dibutuhkan oleh partai. Sementara kan banyak pendukung kita atau orang-orang di bawah atau masyarakat kita yang berharap kita ini bisa tetap berkiprah dalam dunia politik karena dianggap mungkin lebih banyak bermanfaatnya bagi masyarakat sekitar kita. Begitu. Nah, kapan surat pengunduran diri itu dilayangkan ke partai? Tanggal 20 Agustus, 1 hari setelah pengumuman DCS. DCS itu diumumkan tanggal 19. Karena kan saya gini, nggak mau seuzon juga, nggak mau seuzon bahwa apakah benar nama saya udah hilang walaupun selentingannya udah, ya kan? Biar saya saksikan langsung dari situs KPU yang resmi pada saat tanggal pengumuman DCS itu 19, saya lihat nggak ada lagi, berarti saya memang sudah mengambil kesimpulan kalau tidak ada nama ya ini harus mundur. Karena saya pikir begini, kalau ada orang yang men-TU saya di partai, kalaupun saya bertahan di situ, besok saya punya kepentingan misalnya naik pilkada, yang itu juga harus ditekan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Ini kan kesulitan juga saya kalau ada orang yang terus men-TU saya di dalam partai. Jadi kayak saya bilang tadi, nggak mungkinlah seorang ketua umum ngurusin kita, pasti ada orang yang ngurusin kita itu tentunya, yang memakai ketua umum sebagai tamengnya, kan begitu. Kita nggak tahu siapa, kan mungkin bisa kita tebak tapi nggak berani kita sebutkan namanya. Dia berasal dari mungkin dari internal lah, dari internal pasti itu dari internal ya. Gitu Iqbal. Saya ingin balik flashback sedikit beberapa waktu yang lalu ya. Kalau tidak salah saya pernah track di media. Saya kutip pernyataan Abun di media yang mengatakan bahwa P3 Pusat seharusnya memberikan ruang atau kebebasan kepada kader di daerah dalam menentukan pilihan dan dukungannya terhadap calon presiden pada pemilu 2024. Apakah kemudian pernyataan ini yang membuat nama Abun itu hilang dari daftar sementara calon DPR RI ya, Bu? Waktu itu saya kalau itu sebelumnya saya bilang begini, sebenarnya partai nggak usah cawi-cawi lah kalau bahasa Pak Jokowi itu kan, nggak usah cawi-cawi dalam urusan pilpres. P3 itu kan persentasenya sudah di pinggir jurang kalau kita pikir di parliamentary threshold itu 4,2 apa 4,5%. Kenapa nggak kita coba berbenah, mengevaluasi diri, berbenah sehingga partai ini menjadi dicintai oleh umat lagi begitu. Kenapa harus cawe-cawe urusan pilpres yang kita nggak punya kekuatan apapun di situ, hanya melengkapi orang. Di capres yang manapun hanya kan melengkapi orang itu. Orang sudah cukup dia persentasenya, datang kita lengkapi saja, nggak ada kita pun mereka udah lengkap. Begitulah kira-kira. Jadi ngapain kita ngurusin itu, kan lebih fokus ngurusin diri sendiri. Itu yang pertama saya ungkapkan. Yang kedua itu tadi diberikan ruang ijtihad, saya bilang gitu, ruang ijtihad gitu. Karena kan pilkada juga begitu. Pilkada antara satu daerah dengan daerah lain, koalisinya bisa berbeda-beda. Misalnya di Sumatera Utara bagaimana, di Sumatera Barat bagaimana, di Jawa bagaimana, Kalimantan, kan bisa beda-beda tergantung kearifan lokal. Dalam capres ini begitu juga. Di masing-masing daerah ada yang cenderung ke capres ini, di daerah ini cenderung ke capres itu, ya kan? Kenapa nggak itu dibuka ruang itu, tetapi kursi P3 ini tetap terjaga. Jadi keinginan masyarakat di lokal itu kita sambut. Istilahnya, apa yang kira-kira masyarakat di lokal tersebut inginkan untuk capresnya, itu disambut oleh partai. Itu yang saya bilang. Jadi saya minta ruang ijtihad itu dibuka. Saya nggak tahu kenapa itu nggak diberikan, ya nggak ngerti juga. Ya mungkin
Ya seperti tadi, mungkin ada tuntutan dari partai utamanya yang nggak boleh seperti itu atau bagaimana, kan kita nggak tahu konstelasi politik di Pulau Jawa. Tapi ini kan seharusnya kan kita bisa bicara dari hati ke hati. Ya. Saya ini kader yang udah 20 tahun seperti saya bilang tadi. Ya, betul. Nah, kan kenapa nggak diajak diskusi aja? Kalau nanti akhirnya hasil diskusinya bilang bahwa saya harus tegak lurus, ya akhirnya tegak lurus, nah, begitu. Tapi ini kan enggak. Nah, langsung mereka diam-diam saja ambil kesimpulan terus sendiri. Nah, begitu. Itu yang saya bilang, kalau saya merasa pasti ada pemainnya. Ya. Cuman kita nggak bisa bilang siapa. Kalau saya bisa merasakan dan siapanya saya bisa merasakan. Tapi kan saya nggak berani bilang. Nah, ada pemainnya ini yang, kalau bahasa saya kemarin dalam konferensi pers pengunduran diri itu, saya bilang temakut kebayang. Kalau bahasa Acehnya, temakut kebayang. Apa yang dia takutkan? Nah, apakah kalau saya naik dia takut nggak terpilih lagi atau bagaimana? Saya nggak tahu itu. Nah, jadi kan saya udah 5 tahun nggak ada jabatan. Kok ditakuti gitu perasaan saya gitu. Padahal kan seharusnya syukuri keberadaan saya naik di situ bisa mendulang suara untuk yang mungkin lebih banyak nanti suaranya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi partai tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya? Pemberitahuan ada, itu surat itu datang, minta teken. Akhirnya kan saya pergi ke Jakarta jumpa sekjen. Saya bilang, kenapa sekjen, Gus Sekjen, kami manggilnya Gus Sekjen, ini harus saya teken. Kan nggak perlu seperti itu. Kan cukup klarifikasi saya aja. Kenapa harus ada teken-teken begini? Nah, itu yang saya nggak mau. Akhirnya Gus Sekjen malam itu menyatakan bahwa ya sudahlah, saya udah bisa mengerti penjelasan Pak Mushanif, sepertinya nggak perlu diteken lah surat itu. Nah, begitu. Nanti saya jelaskan kepada Ketua Umum. Nah, saya teringat seperti itu pembicaraan dengan Gus Sekjen. Walaupun ini nggak terekam kan, pembicaraan kan sambil santai malam-malam di rumah beliau di Jakarta, begitu ya kan. Tapi tiba-tiba Ketua DPW Pak Amir menyatakan kalau Pak Mushanif nggak mau teken, sepertinya beliau juga nggak bilang bahwa udah pasti. Mungkin nama bisa jadi tidak dinaikkan gitu. Tapi keluar tiba-tiba surat penugasan saya sebagai bacalek, maka semakin yakin saya berarti nggak ada masalah, sudah seperti yang jawaban Gus Sekjen kemarin itu, mungkin sudah oke lah. Tapi kok tiba-tiba keluar DCS kemarin betul-betul nama saya nggak ada, surat penugasan bacaleknya ada. Nah, begitu. Jadi kan ini nggak baik kan, seperti membunuh karakter saya. Jadi di mata teman-teman kan seperti saya ini pecundang saja begitu kalau saya, perasaan saya. Nah, begitu. Dan Abon ini menganggap ini tidak adil ya? Nggak adil, makanya saya akhirnya harus mundur lah. Saya kan nggak mungkin melakukan perlawanan apapun, kan partai lebih besar daripada kita pribadi kan begitu. Nah, Abon setelah 20 tahun berkiprah sebagai kader partai P3 ya, Abon. Tentu sudah banyak sekali yang dilakukan ya. Dalam hal ini Abon sudah 2 kali menjabat sebagai DPRK Banda Aceh. Betul. Kemudian juga Aceh Besar. Aceh Besar ya. Aceh Besar. Kemudian 1 kali di DPRA itu pada tahun 2014-2019 ya. Nah, dalam waktu yang tidak begitu singkat ini Abon, apa kira-kira kontribusi ataupun sumbangsih Abon yang sudah diberikan ke partai ini? Alhamdulillah, kalau saya kan itu ruang pengabdian kepada pelayanan masyarakat, ya kan, ruang pengabdian kita di masyarakat yang diamanahkan oleh partai, ya kan. Kalau bahasa salah satu partai, petugas partai kan begitu. Jadi kalau saya banyaklah berbuat kalau waktu di DPRK itu untuk skup-skup lokal saya, karena kan daerah pemilihan di DPRK itu cuman 3 kecamatan, 4 kecamatan begitu. Jadi skup lokalnya ada. Tapi kalau yang nampak kan waktu kita duduk di DPRA, karena kan ruang kerjanya atau ruang pengabdiannya lebih besar, Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, atau malah kita mewakili Aceh, walaupun kita daerah pemilihan kita itu cuma 3 kabupaten kota, tapi kan kita mewakili Aceh. Saya menghasilkan kanun pendidikan daya, ya kan, itu semasa saya juga pimpinan di Komisi 7 bersama kawan-kawan di Komisi 7 tentunya menghasilkan produk kanun itu. Yang kedua, saya menghasilkan kanun konversi Bank Aceh, ya kan, bersama kawan-kawan di Komisi 3 waktu itu saya sebagai anggota, karena waktu itu capek juga, itu energinya terkuras juga karena di awal-awal
ada juga dari pihak internal Bank Aceh itu yang belum setuju untuk dikonversi langsung ke syariah, tapi UUS saja, unit usaha syariah. Jadi konvensionalnya ada, unit usaha syariahnya ada. Tapi kami nggak mau karena itu nggak menjawab persoalan dan nantinya bertabrakan dengan kanun LKS itu, ya kan. Jadi berhasil kita konversikan, setuju juga eksekutif waktu itu. Jadi ada 2 lah yang saya ingat, yang kanun-kanun itu selebihnya banyak juga kanun-kanun lain yang kita hasilkan, tapi nggak begitu signifikan lah kita anggap ini. Kalau ini kan memang 2 hal yang besar saya anggap begitu. Karena kanun pendidikan daerah ini kami hasilkan sebelum undang-undang pesantren itu lahir. Saya bilang waktu itu ke kawan-kawan di DPR RI, kalau memungkinkan itu ambil di Aceh kanun pendidikan daerah yang sudah kami buat itu. Lebih lengkap dibandingkan undang-undang pesantren yang dihasilkan oleh pusat itu. Belum lengkap menurut saya, itu sekedar jadi dululah gitu, mungkin akan ada penyempurnaan di masa yang akan datang gitu. Tapi mereka nggak ngambil juga yang kita punya. Intinya kanun pendidikan daerah itu lebih duluan lahir daripada undang-undang pesantren di Jakarta di pusat sana. Nah, begitu. Itu yang saya ingat, yang gede-gede lah. Kalau cerita sosial kan orang politik ini kalau nggak berjiwa sosial ya memang kan nggak mungkin terpilih berkali-kali begitu kan. Jadi kalau itu nggak usah kita ceritakan lah, itu memang udah hal kerja kami hari-hari itu sosial. Hari lah, Bun. Nah, sebenarnya sangat disayangkan juga, Bun ya. Maksudnya partai berlambang Ka'bah ini lepas dari tangan Abon. Pasti selama ini sudah banyak yang direncanakan, banyak yang dilakukan untuk menjaga mungkin suara Abon ya di daerah. Nah, apa rencana Abon selanjutnya? Sejauh ini apakah sudah ada semacam komunikasi politik dengan partai-partai lain ataupun partai lokal di Aceh? Atau memang sudah ada tawaran tertentu dari partai ini, Abon? Silakan, Abon. Dari satu partai mungkin. Jadi dalam politik, komunikasi politik itu harus selalu dilakukan. Mau kita dalam satu partai, tetap yang komunikasi politik dengan berbagai partai itu harus kita lakukan. Duduk dengan orang-orang politik itu, dengan orang-orang partai lain itu memang sering juga kita lakukan. Apalagi dalam posisi seperti sekarang. Bukan enggak pun kita minta, mereka datang begitu kan. Nah, banyak yang datang ke saya mencoba berkomunikasi bagaimana kalau bergabung dengan kami lah. Ada yang dari partai-partai yang agak besar, ada yang partai menengah, dan ada yang partai lokal lah kita bilangnya kan begitu. Semuanya kita terima, kan kita dengar dulu juga kira-kira apa yang diharapkan dari kita. Begitu. Jadi komunikasi itu terus saya lakukan. Tapi kan saya juga dalam konferensi pers kemarin kan minta waktu. Saya bilang biarlah saya punya waktu 1-2 minggu sambil menenangkan diri istilahnya kan, refresh kembali. Maksudnya supaya saya bisa mengambil satu kesimpulan yang baik lah. Yang paling penting kan bukan urusan musanifnya. Sebenarnya yang paling penting itu musanif punya manfaat apa dia untuk masyarakat kalau dia duduk di politik itu, apakah di legislatif atau eksekutif. Itu yang paling penting dulu. Jadi saya melihat itu kebermanfaatan saya berada di tempat A, B, C dan sebagainya itu. Yang mana yang kira-kira yang lebih bagus saya, di mana yang lebih bagus saya, yang sesuai dengan hati nuraninya masyarakat ini, kan begitu. Saya melihat itu, mempertimbangkan itu semua, sehingga semua partai yang berjumpa dengan saya memang belum saya kasih kesimpulan apapun, ya kan. Kita terus berbicara, waktunya kan masih ada walaupun sudah pendek begitu. Jadi kita biarkan dulu ini berdinamika. Iya, berdinamika lah. Saya pikir politik itu kan dia dinamis dan cair kan kayak gitu kan. Jadi jangan kita memaksakan diri, kan kita nggak mau terulang kasus ini yang kedua kali di tempat lain. Kan begitu. Ini biarlah menjadi catatan sejarah hidup saya, kan begitu, yang sebenarnya saya cinta itu kepada P3, itu lambangnya Ka'bah, hasil istikharah para ulama, dia partai Islam. Saya juga bagian daripada orang yang mengurus lembaga pendidikan Islam, kan begitu. Tentu saya suka berada di partai yang lebih condong ke agama begitu mungkin kan. Jadi tapi kadang-kadang ya memang situasi membuatnya tidak bisa lagi bertahan di situ, bagaimana mau kita bilang kan. Nah, Abon, ini menarik nih, isu terbaru
kami dapat informasi Abun nih. Katanya Abun didorong menjadi bakal calon wali kota Banda Aceh ya. Banda Aceh. Nah, apakah ini benar Abun? Ada beberapa tokoh Banda Aceh, orang-orang tua kita di Banda Aceh yang datang ke saya. Pak Musanif, kalau bisa nggak usah naik ke Aceh besar lah. Ke depan kalau naik pilkada, naik di Banda Aceh saja. Ya. Saya bilang, kenapa begitu? Saya kan nggak punya komunitas, nggak membangun basis di Banda Aceh. Saya tinggal di Aceh besar, memang selama belasan tahun ini, beberapa periode saya duduk di legislatif itu, saya membangun basis dan punya komunitas. Nah, kalau saya punya kesempatan untuk memimpin, tentu kan saya lebih ingin memberikan warna di daerah saya itu. Nah, emangnya Banda Aceh bukan bagian dari Aceh besar? Ya kan hampir 40% mungkin penduduk Banda Aceh itu orang Aceh besar juga. Nah, begitu. Walaupun Banda Aceh itu heterogen lah, dia kan banyak pendatang dari semua suku yang ada di Aceh, mungkin ada di Banda Aceh ini kan begitu. Jadi tapi kan dulu wilayah Banda Aceh ini sebagian juga Aceh besar. Nggak ada salahnya dibilang mereka. Jadi mereka katakan kami butuh sosok pemimpin itu yang kami rasakan punya basic keagamaan yang agak lebih baik lah begitu. Jadi mereka katakan ini kesulitan kita mencari sosok itu. Selama ini kan yang sering naik itu kan mungkin saudagar, pengusaha begitu ya kan, orang-orang seperti itu. Jadi mereka anggap kali ini kita cobalah ini yang punya basic keagamaan yang agak lebih bagus sedikit lah gitu. Lebih sering berada di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Nah, itu alasan-alasan mereka. Jadi saya pikir nggak ada salahnya juga, karena kalau kita pikir sama aja ya kan, mau kita naik di Aceh besar, mau naik di Banda Aceh. Tapi saya sekali lagi mengulang tadi, pada dasarnya bukan persoalan saya naik kemana atau berlabuh kemana ini kan, tapi persoalannya kemanfaatan saya ini bagi masyarakat itu. Kalau kira-kira manfaatnya lebih dirasakan oleh warga masyarakat di Aceh besar, saya pikir ya biar saya naik di Aceh besar saja. Tapi kalau nanti pertimbangannya bahwa ternyata manfaatnya lebih besar di Banda Aceh, nggak ada salahnya juga, maksudnya begitu. Jadi Abun belum menentukan? Belum. Saya belum menentukan itu karena saya bilang tadi ini pun kalau cerita pilkada masih lama kan, walaupun persiapan harus kita lakukan kan. Pilkada kan berbeda cara kerjanya dengan legislatif, mungkin dia kan harus lebih kompleks dia kan. Kita kerja sendiri. Kalau legislatif kan kerja rame-rame. Nah, begitu. Kalau Abun melihat nih Banda Aceh dan Aceh besar nih kira-kira condong kemana Abun? Kalau ditanya condong, sebenarnya condong ke Aceh besar. Saya condong ke Aceh besar. Kalau ditanya, tapi memang tidak tertutup bahwa akhirnya nanti kita memilih Banda Aceh juga. Jadi begitu. Nah, kalau boleh kita diskusi sedikit Abun. Misalnya, kalau misalnya Abun memang jadi masuk ke dalam bursa calon wali kota Banda Aceh. Nah, kira-kira apa konsep ataupun ide yang Abun jadikan prioritas lah setelahnya untuk memimpin Banda Aceh ke depan, Bun? Isu Banda Aceh itu lebih sedikit daripada isu Aceh besar. Orang Banda Aceh itu kan yang paling penting air bersih, ya kan? Benar. Infrastruktur jalan, kebersihan kota, pariwisata lokal di Banda Aceh itu apa? Isu syariat Islam yang selama ini menurun dianggap dibandingkan yang lalu sebelumnya. Terjadi penurunan penegakan syariat Islam di Banda Aceh. Jadi isunya lebih sedikit ya. Kalau saya pikir itu saja bisa kita benahi, sebenarnya sudah luar biasa di kota Banda Aceh. Bukan berarti isu-isu yang lain nggak perlu, tapi yang paling penting ini. Masyarakat ini kan selalu pemerintah ini nggak berhasil bagian pelayanan publik. Ya kan? Air bersihnya nggak beres-beres bertahun-tahun. Nah, kan begitu. Apa yang menyebabkan itu nggak beres-beres? Kan tentu itu yang harus kita benahi. Pelayanan publik itu yang memang langsung akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banda Aceh. Infrastruktur jalan. Bagaimana dulu waktu masa Pak Mawardi Nurdin almarhum, beliau membuat supaya lalu lintas itu nyaman. Kalau yang belok ke kiri begini, kalau yang belok ke kanan begini, kalau yang lurus begini. Nah, itu kan juga selama ini
kita rasakan beberapa tahun ini nggak terjadi lagi. Jalan nggak teraspal. Isu bahwa ini akan dilebarkan, ini akan diaspal, itu nggak pernah terjadi di Banda Aceh. Kan kita merasakan itu jalan habis rusak semua. Terjadi ketidakcukupan uang atau hutang di Pemko kan. Banyak sekali hal-hal seperti itu yang mungkin harus kita benahi, ya kan. Jadi kalau saya pikir ada beberapa isu itu, air bersih, kebersihan kota, infrastruktur jalan, pariwisata, penegakan syariat Islam. Pariwisata ini harus penting. Kenapa? Orang mau lihat sebenarnya pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu bagaimana. Kalau nggak ada yang berbeda dengan kota lainnya di Indonesia, apa yang membuat bisa kita jual syariat Islam itu dalam segi pariwisata itu? Nggak ada bisa kita jual. Sampai ada orang pernah mengatakan begini, kalau ada satu mu'alaf di luar datang ke Aceh untuk belajar syariat Islam, sampai ke Aceh dia murtad lagi katanya. Ada yang bilang seperti itu mas saya. Kalau sampai dia ke Aceh dia murtad lagi. Apa itu? Ya karena dia lihat misalnya contoh kedai kopi maghrib itu ditutup, orang di dalamnya penuh atau dimatikan lampu, tapi orangnya masih ada di situ. Kan itu yang terjadi yang kita lihat. Habis itu pakai celana puntung. Pakai celana puntung bagi laki-laki. Atau pakai celana ketat bagi yang perempuan. Itu jadi nggak ada beda apapun, nggak ada sesuatu yang dianggap bahwa ini kota ini bersyariat. Cuman bahwa dari segi keamanan kita rasa nyaman berada di Banda Aceh, memang selama ini alhamdulillah dibanding kota-kota lain luar biasa kita, bukan di Banda Aceh, di Aceh. Di Aceh itu memang luar biasa kenyamanan tinggal kan, nggak banyak begal-begal kayak di kota-kota lain kan, bukan nggak ada kriminalitas tapi kecil lah kita bilang gitu. Bagaimanapun juga Banda Aceh ini barometer ya. Iya barometer. Iya dia barometer dia. Selalu ibu kota itu menjadi barometer, walaupun dia kecil tapi dia menjadi barometer karena penduduknya tadi semua suku yang ada di Aceh ini semua ada di Banda Aceh pasti. Dia itu berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan dia dan segala macam bercampur di Banda Aceh ini. Nah, itu tadi persoalan-persoalan mendasar di Banda Aceh ya, Bun ya. Iya. Nah, kalau di Aceh Besar apa? Di Aceh Besar lebih kepada masalah pertanian. Karena kan penduduk Aceh Besar itu 70% itu basis kerjanya di pertanian, peternakan dan perikanan. Ini lebih payah. Lebih payah. Luas daerahnya 604 kampung, 23 kecamatan, mulai dari Lembah Selawah, Long, Krung Raya sana. Jadi luar biasa. Uangnya kecil. Bagaimana uang ini bisa semuanya membereskan semua masalah? Nggak mudah juga memang. Makanya saya bilang kalau cerita mudah, lebih mudah di Banda Aceh. Baik nanti kerja politiknya, kerja elektoralnya, maupun kalau kita terpilih begitu, lebih mudah sebenarnya di Banda Aceh dibanding Aceh Besar. Tapi seperti saya katakan, kenapa saya condong ke Aceh Besar, kita sudah membangun komunitas. Ya kan, kita punya basis di situ. Yang kedua, kalau kita punya kesempatan memimpin, kenapa enggak orang kita duluan yang bisa mendapatkan hasil itu, menikmati hasil itu, kan begitu. Baik, Abun. Mungkin terakhir, Abun, apa yang menjadi pesan Abun ini setelah tadi ada mungkin terkait dengan pengunduran Abun dari P3 atau sebagai closing statement lah, mungkin kepada pendukung, kepada simpatisan ataupun masyarakat Aceh secara luas, Abun. Yang pertama, saya terus akan melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen dan partai Tentu saya berharap pendukung saya, tim saya itu bersabar bahwa insya Allah kita tetap akan ada dalam 2 kontestasi politik ke depan ini. Apakah pileg ataupun pilkada itu, ya kan? Itu bersabarlah dulu sebentar. Ruangnya masih ada ini, waktunya masih ada. Dan yang kedua, saya katakan bahwa saya akan lebih melihat kebermanfaatan saya. Kalau saya lebih melihat kebermanfaatan saya di legislatif, tentu saya akan naik di legislatif. Untuk RI tapi. Untuk RI. Kalau saya melihat bahwa kebermanfaatan saya lebih kepada lokal, berarti saya akan naik pilkada. Jadi
data bumi perlu kita kumpulkan seperti saya katakan kemarin. Data bumi akan saya kumpulkan semua dari pertemuan-pertemuan politik ini. Tapi yang paling penting data langit ini. Data langit ini istikharah lah yang kita lakukan. Saya sudah melakukan istikharah berkali-kali. Ada kecondongan hati kita, bukan nggak ada, tapi belum bisa kita putuskan. Insya Allah pada saatnya akan diputuskan dalam waktu dekat. Ya. Terima kasih Abon sudah hadir di Aceh Post. Ya, makasih. Demikian perbincangan kita dengan Tengku Haji Musadip SE. Ikuti terus program kami di Aceh Post TV bekerjasama dengan Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Saya Iqbal Panika bersama tim yang bertugas undur diri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.